Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 240605501057 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menyampaikan refleksi kritis tentang analisis jabatan manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Analisis jabatan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi dari suatu jabatan. Menurut Gary Dessler, analisis jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas pekerjaan dan karakteristik orang yang harus mengerjakannya. Dalam konteks sektor publik di Indonesia, analisis jabatan biasanya digunakan untuk menyusun uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Jadi, bisa dibilang analisis jabatan ini adalah fondasi dalam pengelolaan pegawai. Nah, di Indonesia masih sering terjadi penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang dan kompetensinya. Contohnya, lulusan teknik ditempatkan di bagian keuangan, atau pegawai tanpa latar belakang IT ditempatkan di bidang digitalisasi. Hal seperti ini sering terjadi di pemerintahan daerah. Penyebabnya bisa karena faktor kedekatan atau nepotisme, tidak adanya data analisis yang jelas, atau karena kebutuhan mendesak bukan berdasarkan kompetensinya. Penempatan yang tidak tepat ini berdampak langsung ke pelayanan publik. Pertama, kualitas pelayanan menurun karena pegawai tidak bekerja secara optimal. Kedua, terjadi inefisiensi kerja karena pekerjaan jadi lebih lama dan tidak efektif. Ketiga, kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemerintah. Dan yang keempat, inovasi jadi terhambat karena pegawai tidak berada di bidang yang sesuai. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa analisis jabatan itu penting sebagai solusi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: pertama, membuat deskripsi pekerjaan yang jelas agar pegawai tahu tugasnya. Yang kedua, menerapkan sistem merit, yaitu penempatan berdasarkan kemampuan bukan kedekatan. Yang ketiga, memetakan kebutuhan sumber daya manusia agar tahu pegawai seperti apa yang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Dan yang kelima, melakukan evaluasi jabatan secara rutin agar tetap sesuai kebutuhan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa analisis jabatan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik, karena menjadi dasar dalam penempatan dan pengelolaan pegawai. Tanpa analisis jabatan yang baik, akan terjadi ketidaksesuaian kompetensi yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan analisis jabatan secara sistematis dan berbasis kompetensi sangat diperlukan agar organisasi pemerintah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.